Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali pada pagi yang penuh barokah ini, saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa seluruh pemirsa di tanah air, tentunya dalam program kesayangan kita bersama, di mana program ini mengajak saya pribadi, ayahanda, bunda-bunda, untuk mempertebal dan memperkaya iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya pada kesempatan kali ini di studio agak berbeda. Karena biasanya pada Serambi Islami selalu hadir jamaah-jamaah yang hadir di studio untuk mengikuti tausiah. Namun hal ini juga dikarenakan karena kami mengikuti anjuran pemerintah tentunya untuk menjaga atau juga mengikuti social atau physical distancing, menjaga jarak. Dan dalam hal ini namun demikian insya Allah tidak mengurangi nilai pahala dan juga nilai ilmu yang akan kita dapatkan dari tausiah pada pagi hari ini. Dan kita juga berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga Julian beserta kru masih dalam suasana Idul Fitri juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum ja'alallahu minal aizin wal faizin. Ya, dan tentunya pemirsa pada pagi hari ini seperti biasanya setiap Senin pagi kita kehadiran seorang kiai guru saya, dan di tengah kesibukan yang sangat luar biasa saya akan panggilkan di sini adalah dai berjuta pemirsa, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Masya Allah. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Subhanallah, Gimana, sama-sama. sehat Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Ini sibuk banget ya. Walaupun kita masih lockdown, Iya. kita tetap stay at home. Iya. Tetap kita mengabdi kepada Allah, tidak pernah putus. Iya. Dan Silakan dulu, kalau Pak. seandainya Masjid Haram belum dibuka, seandainya masjid lain belum dibuka, tetapi Pak Julian, pintu rahmat dan makfirah tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun di rumah tetap come back to God, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duduk dong. Iya, silakan Pak Kiai. Aduh, Baik. Ini sibuk banget ya di tengah kesibukan ini. Iya. Ya, baik Pak Kiai, kan tema kita kali ini adalah mengenai liburan di Lebaran di tengah ujian. Ini kue lebarannya mana ini? Kok nggak ada? Ini kue lebarannya kemarin udah habis ya. Walaupun tidak ada tamu, kita makan sendiri. Baik, Ya. Bapak Julian. Pak Kiai, nanti kita akan sama-sama mendengarkan tema kita Lebaran di tengah ujian, dan juga kita nanti kehadiran seorang bintang tamu. Ya. Ya, yang seorang diva dangdut. Mungkin pemirsa di seluruh tanah air sudah mengenal beliau. Namun sebelumnya Pak Kiai, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita Asep Sihabudin, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini di Serambi Islami bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Dan tema kita pagi hari ini adalah Lebaran di tengah ujian. Dan Pak Kiai, ini sekarang tanggal 8 Juni ya Pak Kiai ya? Betul sekali. Dan kemarin tanggal 6 kalau nggak salah 6 Juni Pak Kiai milad ya, berulang tahun ya. Kok tahu aja. Aduh, Pak Julian. Happy milad Pak Kiai, semoga selalu barokah, panjang umur, sehat yang penting Pak Kiai ya. Amin. Di tengah 6 pandemi. Juni. 6 Juni ya. Tepat tanggal 6 bulan 6 jam 6 hari ke-6. Wah, subhanallah. Luar biasa. 12 bulan baru lahir. Terima kasih. Selalu sehat Pak Kiai ya. Amin insyaallah. Iya. Pak Kiai, ini ada pertanyaan nih mengenai tema kita Lebaran di tengah ujian. Bahwa Lebaran kali ini tentu sangat berbeda. Yang biasanya kita mungkin pemirsa juga biasanya saling mengunjungi kerabat, sanak keluarga gitu Pak Kiai ya. Kali ini kita tidak bisa melakukannya karena memang wabah COVID-19 ini sudah menjalar kemana-mana ya. Jadi kita harus memang stay at home. Nah, menyingkapi mengenai Lebaran di tengah ujian ini bagaimana sih? Baik. Pak Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal id idda lil muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, ayah bundaku yang tersayang, terkasih, saya ucapkan minal aidin al faizin al makbulin kul amin wa antum bi khair. Tentunya menyikapi Pak Julian tentang Idul Fitri Lebaran di tengah COVID-19. Ya, pandemi. Corona virus disease itu 19. Ternyata sejak tahun lalu, tahun 2019 itu, COVID itu sudah berada corona itu. Dan masuk ke daerah, ke provinsi, bahkan Indonesia, ini di bulan Maret. Nah, agak merinding saya, para pemirsa. Tentunya kita diuji oleh Allah. Yang pertama, dengan adanya COVID-19 ini, kita diuji untuk ujian ketaatan. Bahwa di sini ada pemerintah kita yang lebih paham, Menteri Kesehatan, para dokter, ada ulama, MUI, Menteri Agama, itu tentang keputusan-keputusan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, nah ini para pemirsa. Wahai orang-orang yang beriman diundang tuh oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Pak Julian, tetapi juga kepada pemerintah kita yang berlaku, yang taat kepada Allah, yang soleh. Nah kemudian para pemirsa, bahwa ketaatan inilah yang dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian tanya dong kepada orang yang lebih paham. Kalau kamu tidak tahu. Ini diuji ketaatan, taatkah kita? Mungkin saudara yang terhormat, yang stay at home, penting itu. Yang disebut dengan social distancing, kemudian physical distancing, kemudian work from home, bekerja di rumah,
merinding saya. Tetapi sedih juga Pak. Biasanya kita bercengkrama, kita berpelukan, kemudian kita bersama orang tua, maaf, berjabat tangan, mencium tangan. Iya. Tapi saat ini kita diuji. Janganlah Anda pulang kampung dulu. Janganlah Anda mudik dulu. Kenapa? Khawatir ini virus corona merajalela. Kita nggak paham, tidak kelihatan, tidak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Hanya air mata kita yang berlinang. Saudara, kita diuji oleh Allah untuk, satu, ketaatan. Yang kedua tidak lain adalah ujian kesenangan. Dikala kita happy, senang, sekarang dibatasi. Ya. Dibatasi. Makanya pembatasan ini pun saya kan ceramah kan tidak boleh langsung dulu dong. Ya. Saya batasin dulu. Ya. Katanya ada bintang tamu. Oh iya. Betul ya? Betul Pak Kiai. Iya, iya, Nanti kita lanjutkan lagi nih kan Baik. semakin seru ya kan di awal tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan kehadiran bintang tamu salah satu diva dangdut kita. Oh iya, Ya, subhanallah. kita sambut tentunya pemirsa, inilah Ayu Soraya. Assalamualaikum Ya Allahu warahmatullahi Akbar. wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bunda, apa kabar? Iya, selamat datang. Ini aja ya, nggak boleh nggak boleh Iya, deket-deket iya. Jangan ya. ya, silakan. Maaf lahir batin. Sama-sama Minal Aidin. Silakan Bunda. Bunda terima kasih sudah hadir di Terima Serambi kasih, Islami pagi hari Julian, ini. udah diundang. Gimana lebarannya, keadaannya sekarang? Lebarannya ya sedikit berbeda memang. Bukan sedikit ya, berbeda sekali. Mungkin nanti saya ada pertanyaan untuk Ustadz. Paling tidak apa saya mengecewakan yang biasanya open house, apa mengecewakan masyarakat sekitar saya, Ya. yang biasanya pintu saya tidak pernah terkunci, tapi kali ini dengan berat hati ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Iya, iya. Karena tidak ada open house. Oke. Ya mohon dimaklumi Ya, mungkin, seperti itu. mungkin nanti kita akan Nanti ya tanyakan Ustadz ya langsung. boleh tanya ya. Baik, Pak Kiai Bunda. tadi Bunda Ayu tadi Pak Kiai baru Ya. sampaikan ada pertama tadi taat tadi ya. Ujian ketaatan. Ketaatan. Bunda. Ada ujian kesenangan. Kesenangan. Itu belum selesai. Silakan Kita Pak. happy. Harus happy. Kita senang. Di mana kita berada, kita bersama-sama berkumpul, Bunda Ayu. Ini ada kata hablu minallah yang dikatakan Allahu Akbar ya Rob, para pemirsa ayah bundaku yang terkasih. Ini agak-agak merinding saya bicara. Yang disebut dengan duribat alaihi muzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas, akan ditimpa satu kehinaan di mana saja manusia berada, kecuali manusia yang tidak ditimpa oleh Allah adalah manusia yang vertikal kepada Allah yang disebut hablum minallah, yang horizontal hablum minan nas. Jadi ada kata hablum minallah, kontak batin kepada Allah dan kontak kepada manusia. Sekarang kan kita tidak lepas tuh yang namanya sosial, kemasyarakatan. Betul. Thubut ainu dujul ijtimai, kemantapan sosial. Para pemirsa, hari ini kita dibatasi. Batasi. Social distancing, Ya. kemudian physical Physical distancing. distancing, Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang ada. Ya, maaf, kita tidak suuzon, tidak a priori, nggak berprasangka buruk. Hendaknya kita berwaspada, berhati-hati. Kemudian itu pertama ujian ketaatan ya. Ya, ujian ketaatan. Kemudian yang kedua ujian kesenangan tadi. kesenangan. Kita dibatasi. Dengan tidak kemana-mana kita Allahu Akbar. Tetapi jangan takut, Allah bersama kita. Yang ketiga, itu ada ujian disebut dengan, ternyata bukan ujian kali Bunda, senang kita. Bahagia. Senang adanya, saya minta maaf bukannya senang adanya COVID. Hikmah adanya COVID, semakin erat kita hidup berkeluarga. Iya. Bersama anak, bersama istri, Jamaah, bersama sholat bersuami, jamaah. bersama jamaah, sholat. Ternyata semakin erat. Itu ada Bunda yang disebut dengan para pemirsa. Keluarga yang disebut ada macam-macam keluarga yang disebut dengan market, keluarga yang disebut dengan hospital, keluarga disebut dengan keluarga yang graveyard, keluarga yang disebut dengan keluarga yang school, juga keluarga yang mosque. Ada yang tipe rumah sakit, ada dokter. Ya. Bunda, kata dokter, gara-gara saya pasien bisa sembuh. Kata si pasien, gara-gara saya sakit, dokter bisa punya uang. Gara-gara saya suami, gara-gara saya istri, nggak boleh ada kata gara-gara. Timbul konflik. Yang kedua, ada tipe market.
Ada pedagang, ada si penjual, ada si pembeli. Pokoknya 10.000. Kata si pembeli, pokoknya 5.000. Kata sang suami, pokoknya. Kata istri, pokoknya. Kemudian ada juga yang disebut dengan graveyard. Mereka tidak mau bicara seperti kuburan. Tapi ada juga yang disebut dengan keluarga yang tipenya tipe hotel. Hanya tempat transit saja. Sebentar saja pergi lagi. Sebentar rumah pergi lagi. Tapi dengan adanya COVID ini nggak pergi-pergi. Irit bensin juga. Nggak pergi-pergi. Pokoknya diam saja. Bahkan jadi imam. Sang suami, si makmum sama anak-anak, istri dan anak jadi makmum. Kemudian ada tipe yang laksana seperti masjid, musola masjid. Ada imam, ada juga yang si makmum, ada juga tipe sekolah. Sekolah ada guru, ada school, ada guru, ada juga ada murid. Ini tipe yang baik, silahkan pilih tentunya masjid dan sekolah. Oleh karena itu, mari sama-sama dengan ujian seperti ini, ayo kita ambil hikmahnya. Kita jangan berprasangka buruk a priori, seuzon kepada Allah. Dan Allah semua akan membersihkan hati manusia, membersihkan bumi, dan membersihkan semuanya. Insya Allah kita tambah berkah. After nanti setelah corona, saya yakin ini akan maju pesat dan bersih dan suci, insya Allah. Hati kita pun suci. Sekarang lagi dicuci ya. Cuci dulu, ya di tune up dulu. Iya, tune up dulu. Di upgrading, dibina, ditata, di arrange. Jadi Pak Kiai sebenarnya di tengah ujiannya ini pasti selalu ada hikmahnya nantinya ya. Pastinya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena semakin seru juga tausiah pagi hari ini. Dan terus di sini kita akan jeda setelah komersial berikut ini. Pemirsa, merah menyala si buah ceri. Sungguh cantik berseri-seri, terima kasih ucapan kuberi tentunya karena sudi masih bersama lagi di Serambi Islami Mutiara Hati. Ya, pemirsa TVRI di seluruh tanah air, tadi kita sudah membahas dengan Pak Kiai mengenai ujian, tema kita adalah Lebaran di tengah ujian. Betul. Dan tadi di awal kita sudah dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci, Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Baik. Itu kaitannya dengan tema kita Pak Kiai, mungkin bisa jelaskan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bunda. Ya. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Jelas, memang ujian ini selalu datang silih berganti. Iya. Terkadang di pagi hari, kemudian atau di siang hari, di malam hari. Dan ujian itu, Bapak Julian, tidak mesti harus COVID saja. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, corona virus disease ini, ternyata sedikit kecil sekali Bunda. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba itu. Tetapi pada saat-saat sekarang ini bisa menggentarkan umat manusia. Tidak hanya Indonesia, bisa membawa suatu dampak besar, baik perekonomian kah, betul. Baik tentang ibadah kita sesama umat manusia di masjid kah. Kenapa? Itu hal yang kecil tapi membahayakan. Virus itu mengganggu pernapasan Bunda, pernapasan, paru-paru dan terus. Hal yang seperti itu maka dianjurkan dengan bermasker atau physical distancing ini atau stay at home atau kita bekerja work from home atau charity begins at home. Mulai Allah Pak, merinding saya. Saya bisa sedih. Beda. Para pemirsa, biasa kami pulang ke kampung halaman memeluk, mencium mama. Mencium papa, sungkem. Sekarang harus ada istilah physical distancing, jaga jarak. Maka harus dijaga mama kita dari kematian virus yang membahayakan, yang mematikan. Coba sama Agus Dermawan juga air mata berlinang. Kita rasa-rasanya kok dihantui, paranoid. Orang virus itu sampai kapan selesai? Sampai kapan berakhir virus ini?
Coba renungkan dan bayangkan. Dan ujian ini menimbulkan sampai Allah memberikan ilustrasi penting para pemirsa. Izin, surahnya Al-Baqarah. Ayatnya 155, 156. Itu bisa menggemparkan loh perekonomian dunia. Iya. Bisa menggemparkan loh yang namanya hati, bahkan saling suuzon, saling a priori, saling berprasangka buruk bunda dengan yang lainnya. Kok mentang-mentang saya orang bersih, kok saya nggak ada apa-apa, kok anggapannya saya kena virus, kan begitu. Nah, para pemirsa, coba ke surahnya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Bayangkan bahwa kami, kata Allah, akan menimpa, akan kami timpa, Pak Julian, kepada umat manusia bisyai'in, dengan sesuatu bunda. Minal khauf, dikirim ujian ketakutan loh. Semua ketakutan loh. Ya, betul. Sekarang takut loh. Habis ketakutan apalagi ayah bunda yang terjadi. Rasa lapar, kekurangan apa gitu. Kekurangan. Ya, ternyata Allah berikan ayat selanjutnya. Minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, PHK di mana-mana, dirumahkan. Dirumahkan. Ya. Dirumahkan. Tidak bisa bercocok tanam lagi. Bisa Bahkan ada lagi. yang disebut dengan PSBB. Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Mungkin kalau kata Agus Dermawan, PSBB itu P-nya perbanyak, S-nya sholat, B-nya bersabar, B yang keduanya berdoa. Iya. Amin dong. Amin. Para Perbanyak pemirsa, amin Perbanyak dong. sedekah juga Ustaz ya. Iya. Ternyata perbanyak sholat tuh kan ya. Iya. PSBB itu perbanyak sholat, bersabar dan berdoa. Makanya ayat selanjutnya minal khauf, Allah kirim ujian ketakutan, takut lapar, takut mati, takut miskin, takut di PHK dan seterusnya. Minal khauf wal ju', kelaparan. Ya. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, PHK di mana-mana, wal anfusi, ujian jiwa. Banyak manusia yang stres, bahkan gila. Coba. Kalau menurut saya, orang yang diuji ketakutan itu bunda Hajah Ayu Soraya, Masya Allah, Bapak Julian, para pemirsa Indonesia, orang yang diuji ketakutan itu minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, ya, kemudian wa naqsi minal amwal, kurang harta, wal anfusi, ujian jiwa, wa thamarot, paceklik, buah-buahan. Tetapi Allah memberikan solusi bunda. Apa kata Allah? Wa basyirish sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Orang yang sabar itu yang bagaimana? Tuh, alladzina idza asabathum musibah. Kan? Kalau datang musibah, orang yang sabar itu dia berkata, ya. Nah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau datang musibah, semua ini milik Allah. Ya. Dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini datang untuk pergi, hendaknya itakil haitsumma kunta. Pak Julian. Iya. Paham ya? Ya. Para pemirsa, ayah bundaku yang tersayang, hendaknya bertakwalah di mana saja Anda berada. Jangan takut. Di sini ayat berikutnya adalah ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul telah mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang begitu luas dan besar atas mereka. Kemudian ini dari Tuhan mereka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rahmat, kemudian memberikan satu keberkahan yang besar buat mereka. Artinya buat kita yang ada di stay at home itu bunda, tentunya adalah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi memang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi ya Pak Kiai ya, bahwa kita harus berserah diri kepada Allah. Betul. Jika kita menjadi orang yang sabar ya, dengan Betul, bersabar, Innalillahi kemudian kita tetap berusaha bunda, Ya. tetap kita bekerja urait labora, tetapi pada endingnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi think positif selalu ya. Ya. Mungkin Bunda Soraya
Ayu ada yang ingin ditanyakan. Bunda Soraya Ayu. Ayu Ayu Soraya, iya. Kadang-kadang dipanggil Bunda Soraya juga. Teman lama, jadinya iya. dia cuma panggil Ayu aja biasanya. Baik. Suruh panggil Bunda Pasti- jadi keder. Pasti Ayu juga ada perbedaan ya di tengah pandemi Justru ini. itu Ustadz, Pak Kiai, saya tuh tahun ini sangat-sangat berbeda. Saya biasanya tuh open house. Ya. Saya tuh begitu dekat dengan sekeliling saya, tetangga-tetangga, karena ada pengajian rutin lah, jamaah saya banyak. Betul. Terutama anak-anak yang tidak paham, yang biasanya rumah saya itu terbuka, itu tetap aja mereka tuh teriak-teriak, Bu Haji, mau silaturahim. Tapi ya akhirnya saya tulis, apa saya itu menyinggung perasaan apa? Saya sebenarnya nggak tega, Ditulis tapi apa apa sih? itu Ditulis berdoa. apa? Tulisannya, maaf lahir batin, tidak open house tahun ini, mohon dimaklumi, gitu aja. Cuma saya kadang-kadang terlalu protek. Siapapun yang masuk ke rumah saya, Ya. saya apa namanya itu dites Oh, juga, dibuat, termo. harus pakai ini. Itu sebenarnya itu kan pemerintah menganjurkan seperti Iya, itu. betul. Tapi apa tidak menyinggung perasaan tersebut, orang-orang tersebut, terus minal aidin wal faizin, maaf lahir batin itu paling tidak hanya boleh diucapkan dengan melalui WA, tidak ada silaturahim yang biasanya berpelukan tadi Pak Kiai bilang, dengan orang-orang yang terdekat saya, orang-orang tua saya tidak bisa, walaupun itu tinggal di Jakarta. Baik, Itu gimana itu Pak Kiai? nanti kita akan jawab setelah Pak Kiai. Jadi jawaban saya setelah yang satu ini katanya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tunggu jawaban dari Pak Kiai, tentunya tetap di Serambi Islami. Kita akan jeda setelah komersial berikut ini. Pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, tentunya tema kita kali ini, pagi hari ini adalah Lebaran di tengah ujian. Dan masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Pak Kiai, tadi Baik. Bunda Bapak Ayu Julian. sudah bertanya itu mengenai ada apa istilahnya tuh pelang nggak boleh masuk Karena gitu. mereka Aduh, tetap aja apa Iya. takut tersinggung gitu. Tidak, Itu tidak. gimana Pak Kiai? Benar-benar untuk menjaga diri masing-masing, bahkan bisa memutuskan mata rantai COVID itu sendiri Sama anjuran, dengan ya. saling menjaga. Iya. Nah, yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka, ini dari COVID-19. Dan saya melihatnya bahwa ini bisa membahayakan, bisa membunuh secara yang dikatakan slowly but sure, kemudian slow tapi dia meyakinkan. Betul. Ya, jadi Bunda tidak salah, dan kita harus memahami semua tentang tidak hanya Indonesia, Pak, Seluruh dunia. tapi seluruh pelosok dunia, bahkan di Arab Saudi juga, di Mekah aja itu ditutup. Tapi saya dapat kabar info kemarin waktu minggu yang lalu, Masjid Nabawi di Madinah sudah mulai terbuka, Alhamdulillah. tapi tidak untuk umum, tapi untuk sekitar. Itu pun juga distancing, jaga jarak 2 meter, dan itu Karena bawa luas sajadah ya. masing-masing. Iya. Ya, saya lihat itu. Ya, oleh karena itu para pemirsa Indonesia, hendaknya kita menjaga tidak hanya orang lain, tetapi dalam Idul Fitri kali ini tentunya ada hikmah yang terbesar. Seusai kita melaksanakan sholat id di rumah kemarin, Bun, ya Pak Julian, tapi seorang ayah bisa menjadi imam, dan seorang istri sama anak bisa menjadi makmum. Bahkan usai itu saya melihat ada acara sidang keluarga. Sidang keluarga itu berkata seorang ayah, ternyata anakku sayang, saksikan papa hari ini. Saya akan berucap kepada kalian dan di hadapan mamahmu. Ternyata di rumah tangga ini, Bun, ada seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Dan pahlawan itu adalah yang melahirkan anak-anak papa. Siapa dia? Adalah mamahmu, istri papa. Wah, subhanallah. Juga di rumah ini katanya ada seorang yang memang pejuang tanpa kenal lelah siang dan malam. Dan dia memasak, dia mencuci, bahkan dia menjaga anak-anak. Siapa dia? Ternyata mamahmu juga dan istri papa. Dan hari ini, Allahu Akbar, papa akan berucap hari ini,
minta dimaafkan mama sayang lahir dan batin. Walau distancing, begitu keadaannya. Jadi suami istri juga nggak boleh nggak boleh Iya. salaman. Tapi kalau aturannya tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi kayaknya pada pelukan tuh saya lihat. Iya. Kita pakai Iya. mukena gitu. Iya. Saudara-saudara para pemirsa Indonesia, hari ini yuk kita jaga jiwa raga kita dari hal-hal yang mematikan. Dan saya yakin kalau orang yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan satu solusi, jalan keluar. Keluar kemana para pemirsa? Oh, diberikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak diduga-duga. Apa rezekinya? Bukan uang saja, tetapi sehat panjang umur. Amin. Apalagi ternyata terhindar bahkan berakhirnya COVID-19. Itu Amin. pun rezeki buat kita luar Amin. biasa. Amin. Allah, kami rindu dengan Ka'bah. Allah, kami rindu dengan Masjid Haram. Allah, kami rindu dengan Masjid Nabawi. Allah, kami rindu dengan masjid sekitar kami. Allah, kami rindu dengan tetangga, bahkan keluarga kami yang kami cintai. Kami akan mencium mamah kami tersayang. Hari ini kami terjaga. Allah, Engkau maha mengetahui, maha memahami apa yang kami inginkan. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Demikian. Amin. Insyaallah. Jadi memang Aduh, sedih sih. memang ujian sekarang ini memang justru banyak hikmah yang kita dapat ya Pak Kiai. Iya. Ya. Seperti Pak Kiai tadi sampaikan, akhirnya seorang ayah bisa selalu bersama-sama Iya. berjamaah. Kemarin di bulan Ramadan mereka berjamaah. Ya. Mungkin yang berpuasa. sudah tidak punya ayah, anak-anak laki-laki mereka juga Bisa. bisa menjadi imam. Betul sekali. Orang-orang bertakwa itu Bunda, Pak Julian, para pemirsa, tuh sedih lagi saya. Merinding saya. Orang bertakwa itu dia tidak mesti harus keluar kemana-mana. Iya. Allah ya Rabb, orang yang bertakwa itu adalah di dalam rumah pun yang dikatakan stay at home itu yang dikatakan Allah wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaknya bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Akhirnya kalau Allah sudah anjurkan segera, wahai umat manusia, tidak mesti harus di mana-mana, di rumah pun kita bertobat kepada Allah. Bahkan Allah berikan surga seluas langit dan bumi. Ternyata Bunda Ayu Soraya, Pak Julian, para pemirsa Indonesia, ternyata hal yang seperti itu adalah surga. Ada di rumah, surga buat orang yang uiddat lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya saat suka duka, lapang maupun sempit. Pak Julian. Iya. Kemudian wal kaziminal ghaiz, dan dia bisa menahan amarahnya. Jangan ada tensi yang selalu tinggi meningkat terus. Ini gara-gara Covid, gara-gara Bete ini di rumah emang corona. agak Agak meningkat. Apalagi punya Karena darah banyak tinggi di ya. rumah, memang sih kadang-kadang kan uplak-uplak ketemu meja makan, ketemu lagi. Jadi agak butek gitu. Emang tensi agak sedikit naik Ustaz. Iya, iya. Cuma Dia kita lagi, dia kalau lagi. kita langsung ambil wudhu lagi, reda lagi, Iya. sholat bareng-bareng. Kata Bunda, mending ngaku aja deh Pak Ustadz ya pakai. Wal kaziminal ghaiz, benar. Bisa menahan amarahnya walaupun memang ya terjadi ujian-ujian yang cukup berat di rumah kita ya. Wal afina 'anil nas, Idul Fitri. Ternyata saling memaafkan di antara kita. Subhanallah. Itulah orang-orang, ternyata Allah senang kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita tetap sehat panjang umur. Dan pastinya Allah, ini ujian yang amat berat ini, bahwa lebaran di tengah ujian akan cepat dan segera berlalu. Amin, 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 insya Allah. Amin ya Allah. Iya, jadi memang tadi yang disampaikan Bunda Ayu Soraya bahwa kalau kita ke rumah pakai begitu, pelang begitu, jadi nggak ada masalah ya Pak Kiai ya. Nggak ada masalah, nggak tersinggung ya Nggak tersinggung ya Pak Pak Kiai ya. Walaupun Bunda tidak buat pelang itu, tapi tetap dia digedor-gedor. dia harus tahu Tapi tetap digedor-gedor tuh. ada pelang tetap digedor-gedor. Itu aja ya, tapi makanya saya pasang pelang karena digedor-gedor. Iya, iya, Jadi iya, dikasih iya. pengertian, ya udahlah. Itu ya. saking cintanya sama Cantik. Bunda Iya. itu ya. Jadi Sayangnya memang anak-anak iya. yang nggak paham, yang Betul, betul. biasa kan open house antri gitu kan, seneng ya, seneng tiap tahun ketemu, tapi nggak bisa tahun ini. Jadi dipasang iya, deh, iya. terpaksa.
Maksudnya antri itu, ayo sini maju. Iya, bagi iya, itu sedekah benar-benar. Ya. Jadi sebelumnya Pak Kiai sebelumnya udah Baik. dilaksanakan. Amin, Iya. alhamdulillah. Iya, tapi tadi penjelasan Pak Kiai tentunya pemirsa juga di manapun Anda berada sudah menenangkan setidaknya buat saya Iya. pribadi ya, bahwa ternyata COVID ini ataupun wabah ini justru mempererat hubungan keluarga. Dan itu hikmahnya luar biasa buat kita semua. Puasa kita juga lebih khusyuk. Betul. Teknologi canggih ini yang dikatakan zaman sophisticated, zaman modern, bahkan ada satu digital ya, yang dikatakan ada alat yang disebut online ya, kemudian kita bisa video call, itu bisa juga hal seperti itu dimanfaatkan. Dan hanya saja tidak bisa bersentuhan, tapi berhadapan wajah, berjumpa, bertemu muka. Ya kan ada canggih sekarang, kita pakai alat yang bisa silaturahim melalui bisa media, video call, di bisa Zoom. kita zoom sekarang. Zoom. Virtual. Ya, secara virtual ya. Virtual ya. Mungkin Pak Bunda ada lagi yang mau ditanyakan ke Pak? Satu lagi boleh ya? Boleh. Mengenai halal bihalal nih, Pak Kiai. Tradisi kita kan halal bihalal nih. Kita udah kemarin udah dilaksanakan di jamaah di Orbit itu udah secara virtual cuman halal bihalalnya. Cuma kalau di negara Arab itu kan memang tidak ada ya tadi. Iya. Tapi memang tidak ada halal bihalal kan ya Pak Kiai ya. Baik. Jadi sekarang tidak ada pun nggak ada masalah kan di negara yang betul-betul dekat dengan Masjidil Haram, dengan Nabawi juga tidak mengadakan halal. Jadi halal bihalal itu Pakai jangan dijawab dulu dong. Oh, jangan dijawab dulu. Hanya ada di Indonesia. Oh, hanya ada di Indonesia. Iya. Tidak ada di Arab Saudi. Tetapi tidak elok kalau saya menjawab terus. Makanya nanti Pak Kiai dijelasin lebih jelas. Nanti aja. Oh, nanti aja. Baik. Kita akan jeda berikutnya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan selalu tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini di Serambi Islami, masih bersama Bapak Kiai Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa, dan tema kita masih membahas masalah Lebaran di tengah ujian. Pak Kiai, tadi Bunda Ayu Soraya menanyakan mengenai halal bihalal tadi Pak Kiai. Iya. Ya, bahwa halal bihalal kan sekarang jadi tidak ada ya. Dan sebenarnya di Arab juga nggak ada itu istilah halal bihalal. Bagaimana penjelasannya Pak Kiai? Di Arab Saudi tidak mengenal memang ada kata halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Yang dikatakan para pemirsa Indonesia halalun bihalalin. Jadi afun biafin, saling memaafkan di antara kita. Ada juga penambahan kalau kita berucap kata taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya, minal aidin al faizin al maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon itu bukan artinya mohon maaf lahir batin. Selanjutnya mohon dimaafkan lahir dan batin. Indonesia itu dulu zaman Bung Karno Bunda, itu tidak ada yang namanya halal bihalal juga. Jadi di Arab Saudi nggak ada, di Indonesia pun nggak ada. Dulu pada zaman Bung Karno banyak orang yang, nih Pak Julian, Bunda ya, para pemirsa Indonesia mohon izin. Dulu banyak orang yang memang tidak mau bersatu. Dahulu Indonesia NKRI hampir terpecah belah juga. Bahkan beberapa pemimpin saling paradoksal, bertolak belakang. Jadi bertolak belakang dengan sesuatu yang memang tidak diinginkan. Akhirnya Bung Karno memanggil ada salah satu ulama besar di Jawa Timur. Mohon izin lupa nama saya, izin maaf lahir batin. Itu dipanggil bahkan minta doa. Ada kata, ada ucapan apa selain kata silaturahmi. Ini Idul Fitri kita adakan silaturahmi, kita bersama-sama, kita berkumpul, kita berdoa, saling memaafkan di antara kita. Pak Julian. Iya. Ini ada kata lain nggak selain silaturahim? Silaturahim atau silaturahim? Iya. Silaturahmi atau silaturahim? Ibu ucapan itu sama. Silaturahmi, silaturahim, kan gitu ya. Saling menyambung kasih sayang.
banyak ada orang mengatakan silaturahmi, ada silaturahim. Tapi esensi hakikat artinya sama, saling menyambung tali silaturahim. Nah kemudian para pemirsa Indonesia, saat itu ulama kita mengatakan, Jawa Timur mengatakan bahwa ada, tidak hanya silaturahmi, tapi ada kata halal bihalal. Saling memaafkan. Saat itulah diadakan di Istana Kepresidenan Negara Republik Indonesia, Istana Negara. Itu Bung Karno mengadakan pertama kali. Bersama para ulama-ulama dan seterusnya. Mungkin waktu itu diadakan tidak tahun 45, itu sekitar tahunnya 46. Ya, tahun 46 itu, 1946 setelah merdeka. Itu berkumpul. Diadakan waktu itu bersama-sama untuk bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal. Baru itulah pertama kali bersambung dan bersambung sampai saat ini ada kata halal bihalal. Walaupun musim ujian ini sekarang COVID-19 ditiadakan dulu, ya walaupun halal bihalalnya itu dari hati ke hati, ya. Secara virtual juga. Virtual juga bisa. Saling, pokoknya di dunia maya. Di media. Media. Dan tidak mengurangi esensialnya ya. Tapi hakikat silaturahmi itu tidak lain adalah, ya makanya kalau ada kata social distancing sebetulnya tidak ya. Sosial, batas tidak. Tapi yang disebut yang pas adalah physical distancing. Ya untuk jaga jarak fisik ya. Kalau sosial tetap di media maupun di dalam ucapan-ucapan pun juga jangan sampai pudar, jangan dibatasi kalau untuk sosial. Jadi masih bisa kita langsungkan ya kalau untuk bersilaturahmi melalui virtual. Pak Kiai, ini mengenai saling memaafkan di antara kita ini menurut kaitannya dari surat ketiga ayat 159, Pak Kiai. Iya. Di sini ada kata saling memaafkan ya. Kemudian surat Ali Imran kalau nggak salah ya. Ayatnya 159. 159. Iya, 159 Bunda. Para pemirsa Indonesia, Pak Julian bertanya tentang apa kaitannya tentang saling memaafkan di antara kita dalam surat ketiga Ali Imran ayatnya 159. Ya benar, jelas. Itu pernah ada satu histori sejarah. Nabi Muhammad lagi rapat nih, lagi ngobrol, lagi sedang briefing. Discuss agama seusai perang Badar waktu itu. Iya. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Kan kamin fi'atin golilatin golabat fi'atan katirotan biiznillah. Jadi kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak izin Allah. Waktu itu perang Badar, Nabi hanya mendapat satu jamaahnya atau anggotanya 313 dan melawan diserang oleh kafir Quraisy 1000 orang. Tapi izin Allah menang. Saat itu ada tawanan Pak Julian, Ibu Ayu Suraya, para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, biasanya kita bersama jamaah Serambi Islami, sekarang nggak pakai, biarin. Tetapi distancing. Tetap kita Serambi Islami tetap jalan. TVRI tetap maju ke depan. Dalam rangka Serambi Islami mempersubur iman dan takwa. Sampai di mana tadi saya? Nah, subhanallah, alhamdulillah. Nabi lagi rapat. Nabi lagi sedang untuk diskus bersama teman-teman, ada beberapa tawanan para pemirsa. Itu Nabi mengatakan, ini tawanan perang kita mau diapain? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, interupsi, wahai Rasulullah Muhammad, bagaimana kalau kita kembalikan saja, ya, kita kembalikan saja kepada saudaranya, tapi dengan tebusan itu yang besar, tebusan yang banyak. Bayangkan, serahkan saja kepada saudaranya, keluarganya, ditebus. Itu otak bisnisnya jalan tuh Abu Bakar tuh. Kita tebus, pulang aja. Kata Umar bin Khattab mengatakan, tidak. Saya tidak mau ditebus. Menurut saya, wahai Rasulullah Muhammad, kita bunuh saja ini orang. Tawanan karena dia melanggar norma, dia membunuh kita, tapi dia tidak berhasil, dia kita bunuh saja.
Tetapi yang bunuh bukan kita. Saudaranya biar membunuh itu orang. Nabi geleng kepala, langsung ayat Allah turun surahnya Ali Imran ayat 159 tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan galizal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu berkat rahmat Allah. Merinding lagi Bunda. Berkat rahmat Allah, Allah memberikan lintalahum sikap yang lemah lembut kepadamu wahai Muhammad. Kamu jangan terpengaruh dengan yang lain-lain dulu. Itu lintal. Walau kunta fazzan galizal qalb, kalau seandainya engkau Muhammad berhati kasar, berjiwa keras, dan faddu min haulik, tentu mereka semua lari kabur dari sekitar kamu wahai Muhammad. Bun, paham ya Bun ya? Paham Pak Julian? Enggak, saya dari tadi Pak Julian ngangguk aja, saya tanya dulu nih. Alhamdulillah paham ya? Alhamdulillah paham. Subhanallah. Lan faddu min haulik, tentunya mereka semua kabur Bun dari sekitar kamu wahai Muhammad. Solusinya apa? Fa'fu anhum, maka maafkanlah tuh mereka. Yang tadinya orang jahat, maafkanlah tuh mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, hendaknya kamu saling silaturahmi itu. Artinya bermusyawarah kalau ada sesuatu hal yang memang diperlukan dalam hal urusan dunia. Wasyawirhum fil amr, hendaknya bermusyawarah. Ya. Jadi wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya azam, punya tekad, hendaknya bertawakal kepada Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal. Setelah berusaha, kita berdoa hal-hal Covid sekarang ini, hendaknya kita terus berikhtiar dan endingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi tentang surahnya surat ketiga Ali Imran ayat 159. Iya. Demikian. Semakin asik aja ya Bunda ya, dan juga pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita pagi hari ini Pak Kiai, karena kita akan jeda berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan dan memperdalam ilmu Islam kita di Serambi Islami bersama Kiai Haji Agus Dermawan Dai Berjuta, pemirsa. Ya Pak Kiai, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam surat Ali Imran ayat ke-159 tadi sudah kita jelaskan bersama-sama ya. Dan tentunya ini sekarang dalam suasana seperti ini, dalam keadaan seperti ini, banyak terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu yang jadi kadangkala yang biasanya suaminya bekerja, tiba-tiba tidak di rumah terus gitu kan. Istrinya banyak nuntut tuh. Nah, gitu ya. Tapi sepertinya kita juga harus yakin seperti Pak Kiai tadi sampaikan bahwa semua itu pasti ada hikmahnya gitu. Dan rezeki itu pasti ada karena tidak akan tertukar ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimanapun kalau suaminya di PHK pasti nanti istrinya ada apa. Kaitannya dengan hal tersebut bagaimana? Karena ini juga merupakan ujian bagi suatu rumah tangga ya. Kalau ada ekonomi ya, mengenai ekonomi. Ini ujian seperti ini memang sudah berkali-kali Allah menjelaskan. Sambil kita berusaha, sambil kita bekerja. Bekerja di mana? Bekerja tidak mesti harus di kantor. Work from home. Kita bisa menghasilkan sesuatu dengan media-media yang ada. Kalau seandainya di PHK, Bunda, para pemirsa kita di PHK, kita masih punya Allah. Wala ta'asu min rahillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kuasa. No venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Nggak ada kerja, nggak ada gaji, nggak ada salary. Walaupun saat ini diuji, nggak lama, tidak seumur hidup.
tidak berterus, mungkin hanya sesaat saja. Amin. Saya yakin mungkin bulan Juni, bulan Juli. Amin. Amin. Juli tahun berapa? Oh, enggak, setahun ini. Tahun ini dong. Iya, mungkin tahun-tahun ini Bulan Juli kita hanya kepada Allah. Kan kita bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Para pemirsa, jangan putus asa. Tetap dan seorang istri nggak boleh memaki, mencaci maki seorang suami yang tidak bekerja. Karena situasi kondisi sekarang ini. Kan Allah sudah mengatakan wa may yattaqillah. Barusan saya ucapkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak diduga-duga. Entah nanti suami ibunda atau ibunda dipanggil oleh seseorang atau bagaimana. Kita tidak boleh meremehkan, mensepelekan sesuatu ujian yang dari Allah. Tetap kita berusaha, tetap kita bekerja, tetap kita bersabar, tetap kita bertawakal. Tidak boleh stuck, berhenti sampai di situ. Bismillah karena Allah. Ya. Mudah-mudahan apapun yang kita gerakkan sedikit saja seandainya. Karena ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kan kalau sebaik-baik amal perbuatan, tuh amal perbuatan, tuh ahabul yang Allah cintai tentunya istiqomah. Kan istiqomah dan walaupun hanya sedikit. Nah insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang istiqomah tuh. Jangan ya. salah Julian, ibu-ibu rumah tangga nih, ibu-ibu yang sekarang suaminya mungkin di PHK, itu kreatif loh. Jualan cabai melalui gampang. Online. Teman-teman semuanya Benar. beli, ada yang jual cabai, ada lauk masak udah mateng. Jadi kreatif ibu. Sampai ustadz juga, bukan di PHK ya, maaf ya. Sampai seorang ustadz guru-guru ngaji, loh nggak boleh berhadapan kepada murid santrinya. Iya. Pesantren pun juga dikembalikan, dipulangin anak-anaknya ke rumah. Iya. Bahkan ustadz kan harus ada satu jamaahnya. Tidak boleh berkumpul kerumun-kerumun seperti itu. Bahkan ustadznya pun mereka para kiai, para ulama, para guru di rumah semuanya. Iya. Nah maksud saya adalah istri itu jangan salah tuh. Kreatif loh ibu-ibu loh. Sekarang cabai, bawang sampai Betul, semuanya. Sampai kita nggak bisa cinnamon ke roll pasar tuh, soalnya. dijual tuh kan, dibuatnya. Masakan Makanan mateng, apapun, gitu. iya. Jadi Jadi, kreatif. iya, Mereka benar. nggak ada masalah, Allah kasih jalan seperti itu ya Pak. Betul. Oke, ya. Jadi Iya. di tengah pandemi atau ujian gini justru membuat kita tentunya untuk lebih kreatif. Anak-anak juga begitu Pak Kiai. Jadi anak saya tuh yang biasanya suka main game sekarang ini mereka jadi kreatif. Apa yang harus dikerjakan mereka jadi apa namanya membuat mereka buat vlog Bun, apa. yang lagi naik daun tuh jualan logistik. Iya. Ya, kemudian Masker juga. masker, apalagi tuh yang sanitizer ya, kemudian apalagi yang makanan-makanan fresh. Iya. Kenapa kita ngomong makanan begini nih? Ya, itu maksudnya tidak putus asa. Iya. Banyak solusi. Dikasih jalan. Tetapi ingat bahwa rezeki dari Allah bukan hanya itu saja. Yang berulang kali kita berucap rezeki Allah adalah berupa kesehatan. Yang disebut dengan health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Iya. Orang-orang Arab mengatakan as-sihah aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Camkan baik-baik. Allah masih memberikan kesehatan buat kita para pemirsa. Jangan ada kata putus asa. Iya. Bismillah karena Allah. Iya, amin. Mungkin Bunda Ayu ada yang ingin ditanyakan? Udah tadi sih mengenai kreatif ya, karena suaminya tidak bekerja, terus ibu-ibu itu kreatif. Saya sangat mendukung, teman-teman juga. Jadi tiap hari tuh ada aja yang nawar-nawarin makanan dengan harga yang memang tidak mahal. Dengan yang kita yang malas ke pasar, kita bisa langsung langsung. Pak Kiai, Baik, betul. iya. Pak Kiai tadi saya sebutkan ada nilai takwa ya di sini. Jadi bagaimana Pak Kiai menurut Pak Kiai kan kalau bertakwa tuh di mana aja ya? Sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari takwa itu sendiri ya? Pak Iya, Kiai? ya, takwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Yang saya sudah mengatakan bahwa orang bertakwa itu adalah ittaqillah haitsuma kunta. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya.
Untuk menjadi manusia yang paripurna jangan lupa waqulu qaulan sadida, kan gitu. Berkata, berdialog dengan kata yang lemah lembut, yang baik, yang tidak menyakiti hati seseorang, hati sesama. Kemudian seusai Allah mengatakan seperti itu, ya, ittaqullah waqulu qaulan sadida. Allah akan memberikan solusi itu, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal kamu semua. Amin dong. Amin, amin. Tidak hanya diperbaiki amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Amin. Amin. Para pemirsa yang terkasih, itulah kalau kita tidak stuck di situ, kita tetap di rumah. Yang dikatakan stay at home itu benar. Pemerintah benar. Kamu putuskan mata rantai COVID itu, jangan kau kemana-mana. Hendaknya kamu bermasker, kan begitu. Iya. Kalau hari ini saya bermasker nggak kelihatan kali ya. Dan hari ini para pemirsa, oleh karena itu setelah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, ternyata Allah akan ampunin dosa-dosa kamu. Amin dong. Amin. Amin. Tuh, jadi kalau nggak dibilang amin dong, nggak amin dia. Amin. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Amin. Alhamdulillah. Wa mayuti'illah wa rasulahu. Siapa orang yang takwa, tuh, taat kepada Allah tuh. Orang yang taat kepada Allah yang bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan dia akan mendapatkan tuh surga tuh. Faqad faza fawzan azima, dan sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, surga yang diberikan olehnya, insya Allah. Amin. Ya, Amin, demikian amin. Pak Julian. Ya. Aduh, kayaknya semakin banyak ilmu yang manfaat yang kita. Boleh deh saya tanya lagi Pak Kiai. Ya, baik. Mungkin nanti aja Pak, nanti Bunda. Nanti setelah pertanyaan kita- sekarang jawabnya nanti. Pertanyaannya kapan? Jadi menjadi orang yang sabar dan ikhlas itu memang agak sulit. Cuma bagaimana caranya yang lebih mudah gitu loh Pak Kiai. Iya. Sabar dan ikhlas. Sabar dan Aku ikhlas. sabar kok, tapi kamu nggak sabar sebenarnya. Saya sabar, pengen sabar, menjadi orang sabar dan betul-betul ikhlas. Ya, Baik, saya jawab. Pak Kiai nanti dijawabnya. Nanti, Ya. baik. Ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Serambi Islami, Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih di Serambi Islami, dan tema kita pagi hari ini adalah Lebaran di tengah pandemi atau ujian. Ya Pak Kiai, tadi ada pertanyaan Baik, dari bintang tamu kita, Diva Dangdut ini, Mbak Bunda Ayu Soraya, itu mengenai sabar dan ikhlas tadi ya. Bagaimana Iya, sih iya, iya. supaya lebih istiqomah? Sabar, ikhlas dan jauh dari nifak. Nah, satu Iya, lagi. iya. Nifak sesungguhnya artinya. Allah memberikan satu ilustrasi penting buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang yang beriman itulah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melakukan tuh ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan salat. Kalau udah sabar, kenapa Pak Agus Dermawan kok sabar duluan, kok sholat yang kedua? Kalau sholat itu kan ada waktu tertentu, sholat subuh, pada waktu tertentu, sholat zuhur, waktu tertentu, asar, dan seterusnya. Tapi kalau sabar di mana saja harus kita letakkan. Waktu Nggak ada tuh kapanpun. batas-batasnya sabar. Nggak ada, pokoknya sabar tuh ada batasnya Kiai. Enggak ada. Tidak ada batasnya. Di mana kita berada tetap bersabar. Disitulah Allah ada bersamamu. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, orang-orang yang munafik, yang cirinya nifak itu ya, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kadang-kadang manusia yang seperti ini ya, memang orang-orang yang munafik ini, ada satu ayat Quran mengatakan orang-orang yang munafik itu ya, innal munafikina ya yukhadi'unallah wa huwa khadi'hum. Menipu Diri sendiri, menipu dan orang lain. Allah. Nah, menipu Allah ya. Ya, orang yang munafik itu yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang yang munafik, yang nifak, ya Rob, merinding saya nih. Yang munafik itu dia menipu dirinya sendiri, menipu Allah, tapi wa huwa khadi'uhum. Allah juga mempersiapkan membalas akan tipu daya dia.
Dan orang yang munafik biasanya itu apabila dia mau sholat itu ya wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi apa dia mau sholat dia kusala. Kusala itu dia bermalas-malas. Mengundur-ngundur dia bermalas-malas. Dan dia ingin dilihat manusia lainnya. Nah oleh karena itu hindari sifat-sifat yang nifak, yang orang-orang munafik. Dan mudah-mudahan saudara yang terhormat, kita tidak tergolong menjadi hamba yang seperti itu. Hendaknya tetap kita bersabar, hendaknya kita tetap sholat, ya. Aqimis sholat. Kenapa? Sebab inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan sholat itu adalah as-sholatu imaduddin, tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Ya. Siapa yang kerjakan sholat, dialah menegakkan agama, yang tidak sholat, dialah penghancur agama. Ya. Demikian kaitannya di tengah suasana COVID sekarang ini. Ya. Lebaran di tengah suasana yang memang penuh ujian, di mana Umar bin Khattab waktu itu juga waktu ke negeri Syam, dia berjalan, ya ada kabar bahwa di Syam itu ada satu taun, ada penyakit yang memang menular, virus yang menular, tetap berhenti. Seandainya engkau berada di tempat itu, kau jangan seberangi ke sana. Seandainya engkau ada di tempat, tetap kamu berada, stay at home. Ngomong stay at home susah amat. Stay at home gitu dong. Tetap kita tinggal di rumah. Jadi memang intinya sabar ya. Sabar. Dalam menghadapi segala ujian. Ikhlas sabar, juga. Kemudian kita tetap berusaha ikhtiar, tetap kita berdoa, tetap kita ikhlas, kemudian tetap kita dalam tawakal Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya PSBB. Perbanyak sholat, bersabar dan berdoa. Kalau kata pemerintah, PS-nya, P-nya adalah pembatasan sosial berskala besar. Ada juga PSBB, perbanyak sedekah biar berkah. Amin. Ya, amin. Namanya kalau ngomong seperti itu pas di samping Pak Dermawan. Iya, Pak Dermawan. Sedekah. Jadi, amin. Abis ini kayaknya langsung. Baik. Jadi memang kalau di zaman Nabi dulu pernah ada keadaan seperti ini ya Pak? Iya. Dulu ya. Yang memang ya ta'un namanya. Kalau sekarang ini COVID yang memang 19 ini memang. Tapi para pemirsa, saya tidak mau menjadi satu, maaf, mungkin peperangan. Dalam peperangan perekonomian dunia ini, bahwa seandainya di negara sana hebat dan hebat, kemudian ditaburkan yang namanya disebut dengan virus atau yang disebut dengan pembunuhan secara nanti berskala besar, itu maksud saya adalah saya tidak mau adalah pembunuhan biologis. Senjata biologis gitu ya. Senjata biologis itu, saya maaf ya. Senjata biologis dibuatnya memang COVID itu dibuatnya memang. Loh, itu ada pandemik, ada epidemik, ada endemik. Kalau pandemik ini, para pemirsa, kita tahu bahwa secara menyeluruh sampai ke pelosok dunia, Bunda. Ya. Itu pandemik itu merata dan itu hitam semua. Tapi kalau ada yang disebut dengan epidemik, hanya satu gumpalan saja yang besar, satu titik di negara dunia ini, satu titik, tapi nggak semua. Beda dengan endemik, jadi sedikit tapi berbintik-bintik itu semua virus. Beda dengan pandemik, itu menyeluruh dan hitam semua. Makanya kita harus tidak boleh keluar sembarang. Dan ini banyak memakan korban pada usia-usia 40 ke atas, ada yang 50. Nah, ini kebanyakan. Tetapi para pemirsa, kita harus objektif ya. Tidak boleh orang sakit jantung dibilang corona. Tiba-tiba meninggal ya. Tiba-tiba meninggal. Orang sakitnya diabetes mellitus dibilang corona. Ini yang mencekam, sehingga banyak orang yang sakit pilek atau flu tidak mau ke rumah sakit. Sehingga ini hal seperti ini tidak boleh a priori dan suuzon kepada siapapun. Ya, demikian. Kadang-kadang baru batuk aja udah langsung vonis itu. Corona nih. Iya, karena di tetangga saya juga ada kejadian Pak Kiai seperti itu. Jadi memang mereka sebenarnya memang udah umur gitu ya. Dia memang udah ada gejala sakit diabetes. Tapi memang karena kondisi seperti ini mereka perlakuannya sama seperti COVID-19 ini, COVID-19. Gejalanya sama? Iya, enggak, bukan maksudnya untuk perlakuan dalam itunya. Saya yakin dokter kita di Indonesia semua objektif dan baik hati dan bekerja keras. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat
peraturan yang memang yang saya berkali-kali berucap dengan statement Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang yang memang faham, yang mengerti tentang bidangnya, yang the right man on the right place. Ya, memang ada yang the right man on the wrong place, ada the wrong man on the wrong place. Tapi saya yakin bahwa dokter kita the right man on the right place. Jadi menempatkan pada posisi yang benar dan memang ahli di bidangnya. Makanya bila kamu tidak tahu, bertanya. Kemudian Bapak seluruhnya para ulama kita di MUI dan duduk bersama dengan para dokter dan melihat, meneliti, kemudian mengecek suasana yang ada di negara Indonesia, hendaknya kita harus waspada dan hati-hati dalam menanggulangi COVID-19 ini. Memang membahayakan dan bisa mematikan. Saya yakin insya Allah Indonesia sebentar lagi, ya Bun? Amin. Sebentar lagi. Amin, 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 amin. Saya melihat tadi mobil di jalan-jalan sudah mulai bermacet-macet, sudah mulai new normal life. New normal life, ya. Jadi kehidupan baru, ya. sudah normal kembali. Ya. Sudah normal kembali. Saya lihat nih normal. Jakarta kalau tidak macet tidak normal. Kalau macet itu normal, insya Allah. Ya. Tapi tentunya dengan, tapi tentunya new dengan normal. new normal ini mungkin tatanan yang baru, tetap berjalan menjaga dengan jarak, sosial itu masih tetap harus kita lakukan ya. Tatanan itu baru ya. Iya, jadi tatanan yang lebih baru dengan sering cuci tangan gitu loh kita ya. Jaga kebersihan. Jaga Tapi kebersihan. kebiasaan kita yang memang kebaikan-kebaikan, kemudian kebersihan-kebersihan yang dikatakan anazofatul iman. Kebersihan itu iman bagian. memang Islam itu luar biasa. Tidak hanya cuci tangan. Kita setiap hari mencuci tangan, bahkan muka, bukan hanya tangan, sampai sikut kaki semua. Luar biasa. Berarti dalam berwudu kita sudah menjaga kebersihan. Tidak hanya tangan saja, tapi ada juga beberapa tukang Gojek mengatakan, saya cuci tangan terus, tapi makannya enggak gitu. Cuci tangan aja. Kemudian ada yang bicara sama saya, Pak Agus, saya disemprotin terus. Nanti COVID-nya hidup terus, saya yang mati katanya. Kena disinfektan. Itu kalau semprot-semprot gitu menyinggung perasaan nggak ya? Tanya dokter nanti ya. Baik. Pak Kiai, ini kan dalam keadaan yang seperti sekarang ini mungkin banyak sekali orang yang justru jadi saling curiga, apalagi kan sekarang banyak yang ada yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, kadang-kadang jadi membuat masyarakat jadi lebih takut ya. Jadi bagaimana nih Pak Kiai menanggapi hal ini? Apakah kita perlu takut nih ntar ada apa-apa? Jadi kan kalau itu jangan-jangan siapa gitu yang orang lewat depan rumah aja udah langsung curiga, apalagi di medsos kita dengar ya berita-beritanya sangat membuat kita menjadi berita apa? Ketakutan. Berita ya tentang keadaan seperti banyak kejahatan gitu loh Pak Kiai. Iya. Kejahatan ini bisa juga dampak dari orang banyak tidak bekerja tapi tidak punya iman. Iya. Bisa juga kita tidak a priori juga kepada orang yang dari lembaga pemasyarakatan, mereka keluar semua, tidak juga mesti mereka harus jahat, tidak baik. Ya, tidak semuanya. Tidak semua. Bahkan mereka semua sudah di upgrade ya, dibina di dalam itu sebagai narapidana, tapi dia beriman kepada Allah dan dia bertobat. Itu yang saya katakan tadi, bersegeralah kita bertobat menuju ampunan Tuhanmu. Dan saya yakin para pemirsa Indonesia semua ingat, jangan a priori, jangan suzon, juga jangan kita lewatkan suasana di bulan yang fitri, suasana yang di bulan baik ini, after Ramadan yang tercinta. Saya yakin semua menjadi manusia yang birds and the best of men. Fitrah kayomin waladats umuhu. Seperti bayi yang berlahir dari kandungan seorang ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah selalu insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami, karena kita akan masih melanjutkan tema kita pada pagi hari ini, Lebaran di tengah ujian. Serambi Islami, Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini di segmen terakhir. Dan tentunya masih bersama dengan Bapak
Kiai Haji Agus Dermawan, Dai Berjuta pemirsa. Dan di segmen ini juga kita nanti akan sama-sama dengarkan kesimpulan apa di tema kita Lebaran di tengah ujian. Ya mungkin Mbak Bunda Ayu Soraya, saya biasanya karena kalau nggak Bunda, Mbak gitu ya. Bunda kira-kira apa yang ingin disampaikan pesan-pesan buat dalam keadaan pemirsa yang masih seperti ini ya. Jangan lupa jaga kebersihan, tetap jaga jarak ya. Nggak usah keluar-keluar rumah ya kalau nggak penting banget, nggak penting. Tapi lebih bagus memang di rumah. Lebih tingkatkan ibadah, lebih tingkatkan. Kalau ibu-ibu tingkatkan masak apa aja yang enak deh. Tidak mesti harus mahal, masak enak tuh ibaratnya sederhana tapi bisa dinikmati seluruh keluarga. Dan tentunya Pak Kiai, Iya. tadi Bunda Ayu juga sudah memberikan kesimpulan. Kalau menurut Pak Kiai ini bagaimana dengan kesimpulan tema kita pada pagi hari ini Lebaran di tengah ujian? Baik. Sebagai konklusi, ya, mohon izin Ibunda ya, Pak Julian, para pemirsa Indonesia, hari ini kita berbicara tentang Lebaran di tengah ujian. Memang tidak hanya COVID-19 yang datang saja untuk menghalangi apapun perbuatan kita yang baik menurut kita. Tetapi dengan adanya batasan jaga jarak, distancing, baik physical distancing, kemudian kita stay at home, tentunya tetap kita dalam rangka menjaga kesehatan, kemudian kita berusaha, kemudian kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap dalam keikhlasan, tidak ada kata putus asa. Dalam sebuah statement Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dijelaskan bahwa surah Al-Baqarah 155, 156, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan akan kami kirim ujian kepada kamu dengan sesuatu minal khauf, yaitu ujian ketakutan. Kini banyak manusia hamba Allah dilanda dengan rasa takut segalanya. Yang kedua minal khauf wal ju', yaitu ada kata lapar. Dan kelaparan memang dampak dari COVID-19, walaupun sedikit tetapi luar biasa dampaknya sampai ke pelosok sendi-sendi mana saja dalam kehidupan. Kemudian wanaqsi minal amwal, kurang harta. Memang jelas banyak manusia yang di PHK dalam pekerjaannya. Kenapa? Konon kabarnya dirumahkan. Kemudian wal anfusi, ujian jiwa. Banyak manusia yang stres karena tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau menurut Quran, baik wathamarat, buah-buahan paceklik adalah wabasyir sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tetapi solusinya orang yang sabar adalah apabila semua alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau datang musibah, kita patut berkata bahwa semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun tantangan COVID-19 datang tiba di tengah kita, saya yakin tidak sepanjang hidup, tidak selamanya COVID datang buat kita. Sebentar sesaat insya Allah akan datang kembali new normal, bahkan sudah normal kembali, tatanan hidup yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap kita bersabar dan berdoa serta ikhlas dan bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai Agus Dermawan dan pemirsa yang tentunya sudah memberikan ilmu kepada kita semua dan juga pemirsa di seluruh tanah air. Bunda Ayu Soraya, terima kasih sudah hadir pagi-pagi ke studio. Terima kasih Pak Kiai. Baik, Ya. terima kasih juga. Semoga kita semua dan juga pemirsa diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID cepat berlalu ya. Ya, yang pasti COVID cepat berlalu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah Serambi Islami episode kali ini dengan tema Lebaran di tengah ujian. Saya Julian Dekrita Ismail dan seluruh kru dari Serambi Islami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami sadar ya Allah, lebaran di tengah ujian yang melanda umat manusia. Tidak hanya Indonesia, bahkan dunia ya Allah. Ilahi Robbi anta maksudi wariduka matlubi. Ujian makhluk yang kecil ini memberikan dampak yang sangat besar dalam sendi-sendi kehidupan umat manusia. Ya Allah, tapi kami tidak pernah putus akan sholat dan doa. Tapi gak pernah putus kami akan kesabaran ya Allah. Ilahi Robbi, di mana masjid tutup ya Allah, di mana tempat-tempat orang tutup ya Allah, ternyata hari ini, sejak kemarin, bahkan akan datang, di mana saja berada, pintu rahmat Allah, maghfirah ampunan Allah tidak pernah tertutup, bahkan terbuka lebar-lebar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa kami hari ini, maafkan dosa kedua orang tua kami. Ilahi Robbi anta maksudi wariduka matlubi. Robbi ja'ali muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.